Hari ini, saya memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan pujian yang tidak terhingga kepada Tuhan Elohim, karena mengizinkan kita sambutan ulang tahun ke-107, kelahiran suci Kristus Ahnsang Hong, dengan Ibu Surgawi dan saudara-saudari yang seiman. Anda telah berusaha banyak untuk datang ke sini dari awal pagi. Semoga Anda akan menerima banyak rahmat, kasih, dan berkat daripada Bapa dan Ibu. Setiap tahun pada masa ini, satu perkara selalu terlintas dalam pikiran saya. Apakah akan terjadi pada dunia rohani kita jika Bapa tidak datang ke bumi ini? Setiap kali saya memikirkan ini, saya melihat kembali semua ramalan Alkitab. Bolehkah kita mendapat semula pokok kehidupan yang kita hilang? Kalian, dapatkah kita menemuinya? Tanpa pokok kehidupan, takdir kita tidak akan menjadi surga yang kekal. Bapa memulihkan kebenaran pokok kehidupan, yaitu Paskah Perjanjian Baru. Agar kita mengambil bahagian dalam daging dan darah Tuhan, melalui roti dan air anggur Paskah, supaya kita diakui sebagai anak-anak Tuhan. Bapa datang ke bumi ini dengan kebenaran pokok kehidupan. Jika Bapa tidak datang, adakah Anda dan saya berpeluang untuk bertemu dengan Ibu Surgawi? Itu juga adalah mustahil. Dapatkah ramalan Daud dipenuhi jika Bapa tidak datang ke bumi ini? Jika ramalan Daud tidak dipenuhi, umat surgawi yang akan dibentuk oleh Daud pasti tidak wujud. Setiap kali kita memeriksa ramalan-ramalan ini satu persatu, fakta bahwa Bapa telah datang ke bumi ini memang boleh dianggap sebagai peristiwa rohani yang penting buat manusia. Sebab itulah hari ini ialah hari sukacita bagi kita, dan hari apabila pintu surga dibuka, bagi pendosa-pendosa kembali ke surga. Namun, ini pastilah hari yang sangat sukar dan mencabar bagi Bapa, bukan? Bapa terpaksa menanggung beban dosa kita, sampai semua anaknya diselamatkan. Dia terpaksa menjalani kehidupan Injil selama 37 tahun, yang dipenuhi penderitaan, sampai dia membimbing kita anak-anak ke surga kekal. Hal-hal seperti itu terjalin dalam hidup Bapa. Hari ini ialah hari apabila beban semua dosa dan pelanggaran kita diletakkan di bahu Bapa. Jadi hari ini pasti bukanlah hari yang gembira buat Bapa. Bagaimanapun, bukankah Bapa datang ke bumi dengan berasa gembira, kerana dapat menyelamatkan kita anak-anak? Saya selalu berfikir, bagaimanakah Bapa diperlakukan di bumi ini pada 2000 tahun dahulu? Dia diejek, dihina, dan dianiaya oleh ramai pendosa yang diciptanya. Bumi ialah tempat akhirnya Bapa disalibkan dan mengorbankan diri demi dosa kita. Mahukah Bapa datang ke tempat seperti ini lagi? Jika saya pergi ke negara yang orang mengejek, menghina, menganiaya, menyalibkan saya, menikam rusukku dengan lembing, menuduh saya berdosa, dan menjerit, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Dapatkah saya pergi dengan keyakinan, jika diminta untuk melawat orang dan tempat itu lagi? Apakah pendapat Anda? Anda tidak akan mahu pergi. Sini bukan tempat yang Dia mahu datang, tapi
Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk mengurniakan kepada mereka yang menantikannya, seperti ramalan buku Ibrani bab 9. Setiap kali saya melihat kata-kata ini, saya berpikir, apakah perasaan Bapa? Bapa menghadapi takdir, apabila dia terpaksa kembali ke tempat yang tidak dia mahu datang lagi, demi anak-anak. Namun, dia berazam untuk memilih bumi ini, dan datang ke sini sekali lagi. Jika Bapa tidak datang, dapatkah kita mempunyai keselamatan atau surga? Adakah kita dapat bertemu dengan Ibu Surgawi dan memahami sebetulnya bahwa kita ialah keluarga surgawi? Tidak kira mana yang kita lihat dalam Alkitab, inilah perkara yang tidak dapat diketahui oleh sesiapapun jika Bapa tidak datang. Jika Bapa tidak datang, kita pasti akan hidup dalam kejahilan, tanpa pengetahuan tentang kebenaran, jalan keselamatan, surga, atau jalan ke kehidupan kekal. Tuhan Bapa mengubah langkah kita dari neraka ke surga. Apalagi yang ditubuhkannya apabila Dia datang ke bumi ini? Dia menubuhkan Sion sekali lagi. Jika Bapa tidak datang, dapatkah Sion ditubuhkan? Tanpa kedatangan Tuhan Bapa ke bumi ini, Sion yang diramalkan dalam Alkitab tidak akan ditubuhkan di bumi ini. Mungkinkah ramalan Daud dipenuhi? Ramalan Daud tidak mungkin dipenuhi. Dalam buku Ibrani bab 9 tertulis, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk memberi keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dapatkah kita ada keselamatan jika Dia tidak datang? Tidak. Apakah perasaanmu setiap kali melihat semua ramalan ini dalam Alkitab? Kedatangan Bapa ialah peristiwa rohani yang sangat penting bagi umat Tuhan pada akhir zaman ini. Bukankah ini peristiwa besar seluruh alam semesta? Jika Bapa tidak datang ke kota perlindungan, yaitu bumi ini bagi pendosa, Anda, saya, dan gereja Tuhan, pasti tidak wujud pada hari ini. Apabila kita memikirkan semua ini, kita harus selalu menuruti harapan Bapa untuk memberitakan Injil berita baik kepada semua manusia di Samaria dan sampai ke hujung bumi, bersungguh-sungguh menjalankan semua ajaran dan perintahnya untuk menyelamatkan manusia dengan setia dan baik. Tuhan meminta kita anak-anak untuk melakukannya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, dan Dia ingin kita menjadi pelayan perjanjian baru. Ini karena tujuan terpenting kedatangan Bapa ke bumi ini adalah untuk melayani sebagai pengantara perjanjian baru, mengambil semua dosa dan pelanggaran kita, serta membuka jalan agar kita mendapat warisan abadi kerajaan surga, bukan? Kita harus memikirkan semua ini. Karena Bapa datang ke bumi ini, barulah kita dapat menerima ajaran Alkitab yang benar, dapat membeza, beriman untuk menerima Ibu Surgawi, dan menjadi warga negara surgawi, yang dapat tinggal di Sion dalam kebenaran perjanjian baru, untuk pengampunan dosa. Bukankah kita telah menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yaitu orang Yahudi rohani yang dapat melayani Daud sebagai raja rohani kita? Hari ini, melalui masa ini, kita memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan pujian atas banyak usaha yang Bapa lakukan, apabila Dia datang ke bumi ini. Untuk menyelamatkan pendosa yang terpaksa ditakdirkan mati, Bapa datang ke dunia yang tidak Dia ingin kembali, memakai baju badan, dan menubuhkan Sion, untuk membimbing anak-anaknya. Hari ini, mari kita ingat sekali lagi suara Bapa Surgawi yang berkata, "Cepat datanglah ke Sion," melalui ramalan Alkitab dan Nabi.
Marilah kita berazam untuk mengikut Bapa dan memasuki surga abadi dengan Ibu Surgawi, tanpa meninggalkan seorang ahli pun. Jika kita ingin cepat berjumpa dengan Bapa, Injil ini harus cepat disebarkan ke Samaria dan sampai ke hujung bumi. Injil kebenaran perjanjian baru harus disebarkan di seluruh Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, India Utara, India Selatan, Rusia, dan Brazil. Injil ini harus cepat diberitakan di setiap negara dan di semua benua Injil. Apabila semua kerja mulia itu berlaku dan Injil telah diberitakan kepada semua orang, Tuhan akan membuat pengisytiharan. Sekarang kerja di bumi ini sudah selesai. Hanya selepas itu, kerja kita akan berakhir. Kita akan dapat memasuki dunia yang seterusnya, yaitu dunia selepas hari itu yang disediakan oleh Bapa untuk kita. Tolonglah ingat bahwa, sekarang Tuhan sedang menyediakan dunia yang mulia, yang tiada lagi kematian, perkabungan, kesakitan, atau kesedihan. Untuk cepat kembali ke surga kekal yang ada Bapa dan yang kita rindu, mari kita fikirkan semula lagi makna hari kedatangan Bapa ini. Bapa memulihkan semua hukum dan peraturan perjanjian baru yang rosak dan dimansuhkan, agar kita dapat mewarisi kerajaan surga yang kekal. Kita tidak boleh mengabaikan satu bahagian kehendak Bapa, yang berharga pun. Saya minta setiap ahli keluarga surgawi berusaha untuk menguatkan iman Anda hari demi hari. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9, ayat 24. Bab 9 ayat 24. Kristus tidaklah masuk ke tempat suci yang dibuat dengan tangan manusia, yaitu salinan tempat suci sejati. Dia telah masuk ke surga itu sendiri, di hadirat Tuhan untuk kita. Di hadirat Tuhan untuk kita. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya berapa kali? Kali kedua, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sebab Dia datang buat kali kedua adalah untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Kedatangan Bapa adalah penting. Bukankah tertulis dalam buku 1 Petrus bahwa tujuan iman kita ialah keselamatan roh kita? Jadi jika Bapa tidak datang untuk membawakan kita keselamatan, jalan keselamatan tidak akan dibuka bagi manusia. Untuk tujuan ini, Tuhan sendiri memakai badan dan muncul di Korea, yaitu negara di Timur, dan memenuhi ramalan Nabi Mika. Ia mengajar kita jalan-jalannya, dan supaya kita dapat berjalan menempuhnya. Tanpa kedatangannya, ramalan buku Mika bab 4 tidak akan dipenuhi. Itu adalah mustahil. Semua peristiwa akan berlaku hanya apabila Dia datang. Bapa datang ke bumi ini buat kali kedua, demi keselamatan anak-anaknya, memenuhi semua ramalan Alkitab dan para nabi, termasuk Melkisedek dan Daud. Jika Bapa tidak datang, kita tidak ada pilihan melainkan hidup dalam kegelapan sepenuhnya. Namun karena Dia datang, kita dapat mengetahui Yerusalem ialah siapa. Kita juga dapat memahami maksud firman, "Aku mengikut Ibu dengan betul." Bapa sedang memenuhi tempat ini dengan anak-anak surgawi yang mempunyai kebijaksanaan ini untuk memahami semua ini dan sedang memanggil anak-anak Sion di seluruh dunia. Hari ini, melalui masa ini, saya memberikan kesyukuran, kemuliaan, dan penghormatan kekal kepada Tuhan Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu,
yang berazam untuk datang ke sini bagi kita. Selain itu, semua ahli keluarga Siun kita, yang telah kembali ke Siun dengan mendengar suara Bapa dan Ibu, serta mengambil bahagian di sini. Semoga Anda semua sihat dan diberkati banyak pada tahun baru. Saya berharap, kita semua dapat mengambil bahagian dalam syurga yang kekal. Pada tahun 2025, tolong rajin berdoa, membuktikan dan mempelajari firman Tuhan, serta menginjil dengan sungguh-sungguh, agar kita semua dilahirkan semula, sebagai manusia baharu yang diharapkan oleh Bapa. Dengan ini, sekianlah, terima kasih.